Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Hidayah, kembali lagi sama aku Stevi Marta. Buat teman-teman yang sebelumnya udah ikutin channel YouTube Masjid Al-Hidayah, pasti kenal dong siapa aku. Nah, kembali lagi nih sama aku sebagai host di podcast ini. Mimin mau ngapain ya di sini kira-kira? Jadi karena sedikit lagi ada Hari Raya Idul Adha, karena mendekati Hari Raya Idul Adha, aku mau kasih tahu nih seputar Hari Raya Idul Adha. Atau biasa mungkin teman-teman lebih familiar dengan Hari Raya Kurban ya, Idul Adha ini. Hari ini akan ada Ustadz yang menjawab pertanyaan dari teman-teman tersebut. Buat teman-teman yang masih bingung sunah-sunahnya apa aja di Idul Adha, atau kurban ini buat berapa orang ya, atau mungkin buat yang masih belum tahu nih, yang masih mau untuk kurbannya baru mau kurban di tahun ini, atau aku harus kurban apa ya, entah sapi, kambing, atau mungkin ayam kali ya buat kurban ya, boleh nggak ya kira-kira tuh? Nah, pasti pada bingung dong. Jadi teman-teman ikutin terus nih kegiatan aku hari ini. Kita tanya langsung sama ustadznya. Let's go. Oke, jadi sahabat masih sabar ya nungguin jawaban yang tadi sudah aku jelasin itu. Kita samperin bareng-bareng yuk ustadznya. Nah, kebetulan banget nih baru sampai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam, Mas Dedi sehat. Alhamdulillah. Ustadz bagaimana kabarnya? Oke, Ustadz nih mohon maaf banyak pertanyaan nih dari teman-teman mengenai Idul Adha ini. Katanya lebih baik mana untuk kurban 1 ekor sapi, 1/7 sapi, atau 1 ekor kambing atau domba? Oke, ini banyak versi ya. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari jalur sanad Jabir bin Abdullah. Pada tahun Hudaybiyah ternyata pernah suatu ketika kami berkurban dengan 1 ekor unta. Pertama gitu, setelah unta kemudian sapi. Nah, dari hadis ini ulama memaknai naharna disebutkan bahwa al-badanatan sab'atin wal baqaratan sab'atin. Jadi ternyata berkurban itu lebih afdol menurut Imam Malik adalah dengan unta, kemudian baru adalah sapi. Nah, baru kambing. Nah, berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang lebih afdol adalah dengan kambing. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka disebutkan bahwa Nabi SAW itu dohan Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing. Begitu kira-kira. Oke, jadi itu berbeda pendapat itu ya Ustadz ya? Tergantung teman-teman nanti ikutnya pendapat dari imam siapa gitu ya. Tapi yang jelas kalau dari sisi kemanfaatan, dagingnya lebih besar mana? Kalau di Indonesia kan nggak ada unta, adanya sapi. Maka lebih besar tadi adalah dengan sapi. Ya, jadi dengan patungan 7 orang, nah itu yang manfaatnya lebih besar. Oke, jadi kita sebagai orang Indonesia katanya lebih utama pakai sapi. Kecuali kalau teman-teman lagi di Mekah kali ya, jadi pakai unta itu lebih utama. Terima kasih Ustadz jawabannya. Nah gitu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya nih Ustadz, bagaimana kalau daging kurban diolah menjadi makanan olahan dalam jangka panjang? Oke, dalam hadis Nabi disebutkan pembagian daging itu bisa dimakan, kulu wa at'imu, dimakan dan dibagi-bagiin pada orang yang membutuhkan, wadakhiru, dan disimpan. Nah, disimpan ini ternyata bisa dalam jangka panjang. Nah, oleh karenanya pada hari tasyrik itu dijemur, dendeng. Zaman dulu karena dijemur maka itu bisa lama. Yang bahasa sederhana sekarang boleh jadi dengan pengawetan dengan dikornetin. Oh iya. Beli swallow ke rumah Ibu Ketin. Cakep. Nah, zaman now ya kan, korban now itu dengan dikornetin. Tapi ada syarat-syaratnya, ya kan? Syaratnya itu memenuhi standar hanya 4 hari untuk berkurban itu, yaitu yaumun nahar wal ayyamat tasyrik. Begitu kira-kira. Oke, itu jadi teman-teman zaman now kurbannya boleh diawetin dengan cara dikornetin. Keren banget Ustadz kita, Masya Allah, tabarakallah. Nah selanjutnya tadi juga teman-teman tanya Ustadz, lebih baik mana, lebih mulia mana, berkurban untuk diri sendiri atau untuk orang tua? Karena di zaman sekarang ini banyak ya Ustadz ya, kayak kurban gantiin orang tuanya atau untuk dirinya sendiri dulu, itu lebih mulia yang mana katanya? Iya, baik, ini berkurban untuk diri sendiri atau untuk orang tua? Yang lebih afdol tadi diri sendiri dulu, baru nanti orang tua. Sebagaimana Nabi SAW ketika berkurban, Bismillah Allahumma
minni wa min ummati. Jadi ini untuk saya dan ini juga untuk umatku. Nah, termasuk orang tua kita itu bisa kita kurbankan. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ustadz masih mau menampung pertanyaan kan ya? Pasti ya. Tiba-tiba kita pindah tempat nih Ustadz. Kayaknya aku familiar nih sama masjidnya. Ustadz tahu? Al-Hidayah. Betul. Aku baru mau tebak-tebakan. Ustadz udah jawab duluan. Masya Allah, pinter sekali ya teman-teman ya. Nah, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan selanjutnya. Katanya, bagaimana persentase pembagian hewan kurban? Tapi kayaknya Pak Ustadz jawabnya sambil duduk lebih enak kali ya. Boleh, Agak boleh. capek juga ya kita Ustadz ya. Betul. Kita lihat nih ya pembagian. Oh, pakai mic juga ya. Tapi ini mic kayaknya mati enggak ini? Oh, nyala. Oke, baik. Baik, sahabat Al-Hidayah, tentang pembagian untuk hewan kurban dari hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, jalur sanad Salamah bin Aqwa disebutkan ada 3. Yang pertama suruh makan 1/3-nya, kulu wa at'imu. Yang kedua dikasih makan buat orang lain, buat dakhiru. Yang 1/3-nya adalah disimpan. Nah, tentunya hewan kurban ini bebas dikasih orang fakir, miskin, orang kaya dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Itu pembagian daging kurban. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman masih ada pertanyaan selanjutnya kan? Masih penasaran kan tentang seputar Idul Adha ini? Aku lanjut ya Ustadz ya. Oke, baik. Bagaimana kalau berkurban namun tidak disaksikan oleh pekurbannya? Misalnya kayak aku siapa tahu mau kurban nih Ustadz, tapi Ya. tiba-tiba aku ada keluar negeri gitu misalnya. Itu gimana ya Ustadz ya? Oke, mantap. Berkurban nggak menyaksikan, pada prinsipnya boleh-boleh aja asal kita ngasih amanah. Contohnya kawan-kawan mau berkurban ke Masjid Al-Hidayah, nggak sempet, udah dikasih wakil kan, bahkan panitia kurbannya motoin nama kambingnya ya, karena penyembelihan udah disembelih, maka itu lebih bagus. Lebih bagusnya lagi ikut Nabi nyembelih sendiri gitu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban ternyata dengan tangannya sendiri, yaitu tadi biyadihi, dengan tangannya sendiri. Jadi kalau jamaah ada yang bisa nyembelih, oh saya takut Pak Ustadz, ya udah ngelihat aja, nyaksikan boleh. Begitu kira-kira. Kalaupun tidak, kan ada amanah tadi ya, dengan dipoto atau dokumentasi. Nah gitu, jadi teman-teman, jadi kuncinya tetap percaya dan komunikasi gitu teman. Nah jadi teman-teman kalau misalnya emang nggak sempet nyaksiin, teman-teman boleh banget loh kurban di Al-Hidayah. Nah tapi teman-teman nggak bisa nih nyaksiin kesini, nggak bisa motong langsung seperti sunnah Nabi tadi, saksiin aja lewat YouTube Al-Hidayah, kita pasti siaran langsung di sana. Atau kalau misalnya nggak ada YouTube, nggak mungkin sih ya, tapi ya pinjam ada ya YouTube anak-anaknya tuh pasti banyak. Instagram kita juga akan siaran langsung di saat berkurban itu tadi Ustadz ya. Berarti boleh ya Ustadz ya, dengan cara percaya tadi lalu ikut nontonin aja dah itu YouTube sama Instagramnya gitu. Betul ya teman-teman. Selanjutnya oke. Apakah non muslim boleh mendapat jatah hewan kurban Ustadz? Oke. Hewan kurban. Jadi pada prinsipnya Islam itu rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, termasuk dalam ibadah kurban. Ibadah kurban bebas, bukan hanya muslim aja, non muslim juga boleh, tapi pastikan yang mereka muslim dapat. Jangan sampai yang non muslim dapat, yang muslim nggak dapat. Ini akan terjadi kerawanan sosial, bisa berantem, begitu kira-kira kan. Nah itu pastikan, walaupun boleh itu bisa diberikan, baik kaya, miskin dan sebagainya. Maka dalam Al-Quran disebutkan fakulu mimma dzukirasmullahi alaih, suruh makan, tapi jangan lupa tadi dengan berzikir, dengan kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih bismillah kan, Allahumma taqabbal min Muhammad. Nah gitu, disebutkan nama orang yang menyembelih atau yang berkurban. Nah jadi bebas nih teman-teman, siapa tahu dengan abis dapat daging kurban tadi beliau jadi masuk Islam, login gitu ceritanya. Amin, Masya Allah. Oke, selanjutnya kriteria apa yang perlu diperhatikan dalam menentukan jenis hewan kurban? Oke, ini lihat dulu nih apa hadisnya ya. Baik, jenis apa nih yang diperhatikan? Yang pertama
Untuk hewan kurban itu pastikan nggak buta yang nyata itu pastiin tuh, atau buta sebelahnya, atau boleh jadi sakit yang nyata, pincang satunya, atau nggak ada dagingnya. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi, saya bacakan aja ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud melalui jalur sanad Anil Bara ibni Azib radhiyallahu an. Nah, ternyata disebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arbaun la tazuzu fil adhahi. Jadi dilarang nih orang yang berkurban, saat berkurban itu harus diperhatiin tuh kambingnya, sapinya, ontanya. Al aura'u bainun auruha. Itu yang pertama, yang buta dua-duanya atau salah satunya yang nampak. Yang kedua, wal maridatu bayyinun marduha, sakit atau udah jelas sakitnya. Kemudian wal arjaul bayyin taluha, yang tadi pincang dua-duanya atau salah satu yang udah jelas. Wal kasir, yang itu artinya adalah krempeng atau nggak ada sumsumnya, nggak ada dagingnya. Lah, lalu dibagi ke jamaah, orang yang berhak itu apa? Masa tulang gitu. Begitu kira Mas. Oke, berarti nanti dia nggak bisa bikin rendang ya Ustadz ya? Bisa bikin sop tulang semua. Jadi gitu ya teman-teman, buat teman-teman yang mau berkurban tetap diperhatikan badannya kurus atau enggak, atau mungkin cacatnya yang terlihat, atau mungkin cacatnya yang nggak terlihat pun tetap diperhatikan. Pasti yang jualnya juga udah paham ya Ustadz ya, maksudnya Ya, justru yang beli harus lebih paham kita ya Ustadz ya. Ya, termasuk nanti ukurannya juga. Ini udah kupak atau belum gitu kira kambingnya. Jadi dan lain sebagainya, itu artinya udah waktunya cukup untuk disembelih. Baik. Nah, pertanyaan yang terakhir nih saat ini pasti orang awam banyak banget saat pertanyaannya. Apakah boleh berkurban dengan hewan yang dibayar secara patungan? Mungkin patungannya dari pihak keluarga atau pihak teman-teman sekelas, itu gimana hukumnya Ustaz? Oke, baik. Nah, bagaimana orang patungan? Tapi satu kelas ada berapa orang? 50 orang. Ayo kurban. Kalau disebut kurban itu bukan kurban, karena ada syariatnya disebutkan watuzziul badanatu an sab'atin. Jadi ada ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau satu ekor onta buat 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin, sapi 7 orang. Wasatu an wahidin, kambing 1 orang. Nah, pertanyaannya gimana nih? Saya mau korban nggak bisa, latihan sedekah untuk berkurban boleh. Ini kayaknya saya lihat Masjid Al Hidayah udah menyediakan sedekah untuk berkurban, latihan ya. Bukan berkurban tapi sedekah. Ya, sedekah daging nggak apa-apa. Yaitu untuk latihan aja. Wallahu alam. Oke, nah sekian nih teman-teman pertanyaan teman-teman yang mungkin udah disampaikan ke media sosial kita, sudah dijawab langsung sama ustadznya. Kalau nanya ke saya mungkin saya jawabnya dikit-dikit banget, tapi karena ini pakarnya, jadi semoga pertanyaan-pertanyaan yang sahabat sampaikan tadi terjawab semua sama ustadznya. Teman-teman jangan lupa berkurban di Masjid Al Hidayah, atau mungkin sedekah kurban tadi ya Ustadz ya, sedekah daging tadi di Masjid Al Hidayah. Sedekah latihan untuk berkurban buat teman-teman yang masih sekolah atau keluarga-keluarga yang belum mampu kurbankan 7 dari 7 tadi, boleh dengan cara sedekah tadi, latihan berkurban tadi. Nah, sekian dari kami, dari saya Stevi Marta. Mungkin kalau misalnya pertanyaan saya ada yang masih kurang terjawab, teman-teman boleh tanya lagi di Masjid Al Hidayah dengan media sosial Instagram atau YouTube kita, atau mungkin juga langsung ke WhatsApp kita, nanti ada di bawah ini. Buat Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Mohon maaf kami banyak pertanyaan kali ya Ustadz ya dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.